Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Susanti dengan NPM 1817-04-1002, mahasiswa Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya dengan judul Pengolahan Batu Apung Lampung dan Limbah Kaleng Aluminium sebagai Zeolit dengan dosen pembimbing Bapak Pulung Karo-Karo MSI dan dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Sudibyo STMS. Adapun yang saya bahas, yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Untuk pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Untuk tinjauan pustaka, ada zeolit alam, karakteristik zeolit, batu apung, dan aluminium. Dan untuk metode penelitian, ada waktu dan tempat, alat dan bahan, serta prosedur percobaan. Yang pertama, secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan yang memiliki luas lautan melebihi daratan. Selain laut, Indonesia juga kaya akan gunung berapi. Dengan adanya gunung berapi di sekitaran laut Indonesia menyebabkan Indonesia kaya akan batu apung. Di Indonesia sendiri, batu apung digunakan sebagai media filter akuarium atau kolam ikan, alat untuk menggosok tumit kaki, bahan bangunan, media untuk menanam anggrek. Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki gunung aktif yang pernah meletus pada tahun 1883. Letusan tersebut mengakibatkan adanya endapan vulkanik yang tersebar di kawasan yang terkena dampak letusan. Letusan tersebut mengakibatkan adanya dampak batu apung, hasil letusan Gunung Krakatau yang tersebar. Sebagai pemanfaatan dari batu apung yang cukup melimpah di Lampung, maka dilakukanlah penelitian pemanfaatan batu apung Lampung sebagai zeolit buatan. Sifat vesikular batu apung sangat tinggi karena memiliki jumlah sel seluler yang banyak akibat ekspansi buih gas yang ada di dalamnya. Ruang pori atau vesikel dalam batu apung dibatasi oleh dinding tipis sehingga berat jenis batuan ini sangat kecil yang menyebabkannya mampu mengapung di batuan ini mempunyai berat jenis kurang dari 1 dan sering mengandung oksida seperti K2O, SiO2, MgO, CaO, dan V2O3. Sifat fisik dan kimia batu apung yang lainnya adalah mempunyai LOI 6%, pH 5, tingkat peresapan air 16,67%, dan konduktivitas panas yang rendah. Mineral-mineral yang terdapat dalam batu apung biasanya adalah tridimit, kuarsa, kristobalit, dan feldspar. Zeolit alam terbentuk karena adanya proses perubahan alam atau zeolitisasi dari batuan vulkanik. Pada zeolit alam, terdapat molekul air dalam pori dan oksida bebas di permukaan seperti Al2O3, SiO2, CaO, Mg2, NaO2, K2O dapat menutupi pori-pori atau situs aktif dari zeolit sehingga dapat menurunkan kapasitas adsorpsi maupun sifat katalis dari zeolit tersebut. Inilah alasan mengapa zeolit alam perlu diaktifasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Pemanfaatan bahan mineral dengan nilai ekonomi rendah telah banyak dikembangkan oleh para ahli untuk pembuatan zeolit sintesis seperti fly ash, abu sekam padi, kaolin, diatomit, dan smectite. Selain bahan tersebut, batu apung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan zeolit, di mana komposisi penyusun batu apung terdiri dari silika, alumina, besi oksida. Yang kedua, rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengolahan batu apung sebagai zeolit buatan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kaleng aluminium terhadap pembuatan zeolit buatan. Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui kondisi optimal zeolit. Mengetahui karakterisasi batu apung dan sifat fisika batu apung yang digunakan. Yang keempat, menguji zeolit alam untuk menyerap limbah logam. Manfaat penelitian. Yang pertama, memanfaatkan batu apung sebagai bahan pembuatan zeolit buatan. Yang kedua, memanfaatkan limbah kaleng aluminium sebagai bahan pembuatan zeolit. Lalu tinjau. Yang pertama, zeolit alam.
Zeolit alam terbentuk karena adanya proses perubahan alam atau zeolitisasi dari batuan vulkanik. Pada zeolit alam terdapat molekul air dalam pori dan oksida bebas di permukaan seperti Al2O3, SiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O yang dapat menutupi pori-pori atau situs aktif dari zeolit sehingga dapat menurunkan kapasitas adsorpsi maupun sifat katalis dari zeolit tersebut. Inilah alasan mengapa zeolit alam perlu diaktifasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Pemanfaatan bahan mineral dengan nilai ekonomi rendah telah banyak dikembangkan oleh para ahli untuk pembuatan zeolit sintesis seperti fly ash, abu sekam padi, kaolin, diatomit, dan smectite. Selain bahan tersebut, batu apung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan zeolit, di mana komposisi penyusun batu apung terdiri dari silika, alumina, besi oksida, dan mineral lainnya. Komposisi silika dalam batu apung yang merupakan komponen utama dapat dimanfaatkan dalam pembuatan zeolit. Zeolit mempunyai sifat dehidrasi untuk melepaskan molekul H2O apabila dipanaskan. Pada umumnya, struktur kerangka zeolit dapat menyusut, tetapi kerangka dasarnya tidak mengalami perubahan secara nyata. Molekul H2O seolah-olah mempunyai posisi yang spesifik dan dapat dikeluarkan secara reversibel. Sifat zeolit sebagai adsorbent dan penyaring molekul dimungkinkan karena struktur zeolit yang berongga, sehingga zeolit mampu menyerap sejumlah besar molekul yang berukuran lebih kecil atau sesuai dengan ukuran rongganya. Selain itu, kristal zeolit yang telah terdehidrasi merupakan adsorben yang selektif dan mempunyai efektivitas adsorpsi yang tinggi. Sifat zeolit sebagai penukar ion karena adanya kation logam, alkali, dan alkali tanah. Kation tersebut dapat bergerak bebas di dalam rongga dan dapat dipertukarkan dengan kation logam lain dengan jumlah yang sama. Akibat struktur zeolit berongga, anion atau molekul berukuran lebih kecil satu sama dengan rongga dapat masuk dan terjebak. Zeolit sintesis adalah suatu senyawa kimia yang mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang sama dengan zeolit alam. Zeolit ini dibuat dari bahan lain dengan proses sintesis. Zeolit sintesis dapat dibuat menggunakan 3 jenis bahan kimia yang kegunaannya sama dengan zeolit alam, yaitu karbon aktif, silika gel, dan zeolit buatan. Pada umumnya, komposisi zeolit alam mengandung klinoptilolid, mordenit, chabazit, dan erionit. Warna dari zeolit adalah putih keabu-abuan, putih kehijau-hijauan, atau putih kekuning-kuningan. Densitas zeolit antara 2,0 sampai 2,3 gram per cm kubik dengan bentuk halus dan lunak. Zeolit merupakan mineral alami aluminosilikat yang terhidrasi. Zeolit termasuk golongan yang terkenal sebagai mineral tekstosilikat. Zeolit alam biasanya terbentuk dari perubahan batuan yang kaya akan gelas di danau atau air laut. Yang kedua, karakteristik zeolit. Mineral zeolit adalah kelompok mineral aluminium silika terdehidrasi LmAlX SiOZ NH2O dari logam alkali dan alkali tanah, terutama Na dan terutama Ca dan Nh. Mx Y dan Z merupakan bilangan 2 hingga 10. N adalah koefisien dari H2O serta L adalah logam. Zeolit secara empiris ditulis M2+, M2+, Al2, O3, GSiO2, Z, H2O dengan M positif berupa Na atau K dan M2 positif berupa Mg, Ca atau FeLi, Sr atau Ba. Dalam jumlah kecil dapat menggantikan M positif atau M2 positif, G dan Z bilangan koefisien. Beberapa spesimen zeolit berwarna putih, kebiruan, kemerahan, coklat, dan lain-lain. Karena hadirnya oksida besi atau logam lainnya, densitas zeolit antara 2,0 sampai 2,3 gram per cm kubik dengan bentuk halus dan lunak. Kilap yang dimiliki bermacam-macam.
Struktur zeolit dapat dibedakan dalam 3 komponen, yaitu rangka aluminosilikat, ruang kosong saling berhubungan yang berisi kation logam, dan molekul air dalam fase. Zeolit berbentuk kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung muatan positif dari ion-ion logam alkali dan alkali tanah dalam kerangka kristal 3 dimensi zeolit. Pada dasarnya memiliki 3 variasi struktur yang berbeda, yaitu 1. Struktur seperti rantai atau chain-like struktur dengan bentuk kristal asisular dan prismatik, contohnya natrolit. Yang kedua, struktur seperti lembaran atau sheet-like struktur dengan bentuk kristal plate atau tabular, biasanya dengan basal cleft baik, contohnya heulandite. Yang ketiga, struktur rangka, di mana kristal yang ada memiliki dimensi yang hampir sama, contohnya kabasit. Zeolit mempunyai kerangka terbuka, sehingga kemungkinan untuk melakukan absorpsi Ca bertukar dengan 2 NaK atau CaAl dengan NaKSi. Morfologi dan struktur kristal yang terdiri dari rongga-rongga yang berhubungan ke segala arah menyebabkan permukaan zeolit menjadi luas. Morfologi ini terbentuk dari unit dasar pembangunan dasar primer yang membentuk unit dasar pembangunan sekunder dan begitu seterusnya. 5. Sangat stabil. Maka diusahakan membuat zeolit Y dengan perbandingan Si per Al sama dengan 1-3. Contoh zeolit sintesis ini adalah zeolit omega. Yang ketiga, zeolit sintesis dengan kadar Si tinggi. Zeolit jenis ini sangat higroskopis dan menyerap molekul nonpolar sehingga baik untuk digunakan sebagai katalisator asam untuk hidrokarbon. Zeolit jenis ini misalnya zeolit ZSM5, ZSM1, ZSM11, ZSM21, ZSM20. Yang selanjutnya batu apung. Batu apung adalah salah satu bahan alami tertua yang digunakan sebagai agregat ringan dan semakin populer. Material ini merupakan benteng vesikuler ringan yang berasal dari vulkanik bagian atas aliran lava. Ini adalah kaca vulkanik seperti buih diperluas oleh tekanan gas yang keluar yang diciptakan oleh ekstrim panas dari lava cair. Komposisi kimiawi batu apung mirip dengan granit atau obsidian. Sampel batu apung yang diperoleh dari lokasi yang berbeda, beberapa mengandung jumlah kecil asam titanik, sementara batu apung selain dari magma asam akan memiliki lebih sedikit silika dan lebih banyak oksida besi. Sampel batu apung yang berbeda dapat bervariasi warnanya dari putih ke kuning, merah, coklat, dan dalam beberapa kasus bahkan hitam. Sifat kimia dan fisika batu apung antara lain, yaitu mengandung oksida SiO2 60,56%, Al2O3 17,59%, Fe2O3 4,08%, Na2O, K2O, MgO 2,57%, CaO 2,86%, TO2, SO3, dan Cl. Hilang pijar atau loss ignition 6%, pH 5, bobot isi ruang 480 sampai 960 kg per cm kubik, peresapan air atau water absorption 16,67%, berat jenis 0,8 gram per cm kubik, hantaran suara atau sound transmission rendah, rasio kuat tekan terhadap beban tinggi, konduktivitas panas atau thermal conductivity rendah, dan ketahanan terhadap api sampai dengan 6 jam. Dari sifat batu apung yang permukaannya luas, sangat berpori-pori, dan pori-porinya berukuran molekul, maka sangat memungkinkan batu apung mempunyai sifat absorpsi. Batu apung umumnya digunakan sebagai bahan penggosok, bahan bangunan konstruksi ringan, dan tahan api, bahan ringan atau non-reaction, pengisi isolator temperatur tinggi, rendah, dan akustik, pembawa atau carrier, penyerap, dan saringan atau filter. Aluminium. Yang selanjutnya aluminium. Aluminium merupakan logam berwarna putih,
dalam bentuk serbuk berwarna abu-abu, liat, dan dapat ditempa. Melebur pada suhu 659 derajat Celcius, teroksidasi pada permukaan bila terkena udara. Tetapi, kemudian lapisan oksida ini melindungi objek bagian dalam dari oksida lebih lanjut. Mudah larut dalam asam klorida encer, namun pelarutan lebih lambat dalam asam sulfat encer atau asam nitrat encer. Untuk persamaannya, 2Al plus 6H menjadi 2Al plus 3H2. Sifat fisika dan sifat kimia aluminium. Aluminium merupakan logam yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih ringan daripada baja, mudah dibentuk, tidak berasa, tidak beracun, dapat menahan masuknya gas, mempunyai konduktivitas yang baik, dan dapat didaur ulang. Dengan keunggulan tersebut, maka pemanfaatan material aluminium pada beberapa sektor industri menjadi semakin meningkat, sehingga pemanfaatan kembali aluminium bekas merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi kelangkaan bahan baku aluminium. Selain itu, lebih menghemat sumber daya alam yang ada. Aluminium merupakan anggota golongan 3A, berada di alam sebagai aluminosilikat di kerak bumi dan lebih melimpah daripada besi. Mineral aluminium yang paling penting dalam metalurgi adalah bauksit. Walaupun aluminium adalah logam mulia yang mahal di abad ke-19, harganya jatuh bebas setelah dapat diproduksi dengan jumlah besar pada proses elektrolisis alumina. Al2O3 yang telah dilelekan dalam krolit Na3AlF6. Namun, karena produksinya memerlukan sejumlah besar energi listrik, metalurgi aluminium hanya di negara dengan harga energi listrik yang rendah. Sifat aluminium dikenal dengan baik dan aluminium banyak digunakan dalam keseharian, misalnya untuk koin, panci, dan kusen. Logam aluminium digunakan dengan kemurnian lebih dari 99% dan logam atau panduannya, misal duralium, banyak digunakan. Aluminium dapat pula diperoleh dari tutup kaleng bekas minuman ringan. Tutup kaleng bekas minuman ringan mengandung maksimum 90% aluminium yang dapat digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan koagulan. Koagulan yang dapat digunakan adalah salah satunya tawas. Tawas sebagai garam logam akan bereaksi dengan alkalinitas di dalam air untuk menghasilkan flok hidroksida logam yang tidak larut yang akan menggabungkan partikel koloid. Selain itu, tawas sering digunakan karena murah, mudah diperoleh, dan mudah pula dalam penyimpanan ataupun pengangkut. Yang selanjutnya, metode untuk yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di Balai Penelitian Teknologi Mineral atau BPTM LIPI Lampung pada bulan Mei 2021. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah XRF, FESEM, EDX, LCR metem, difraktometer, sinar X, isolator, kabel penghubung, kertas saring, neraca analitik, gelas beker. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batu apung, aqueous, NaOH, dan prosedur percobaan. Yang pertama, pembuatan natrium silikat. Batu apung yang halus sebanyak 10 gram ditambahkan ke dalam 40 gram NaOH. Campuran ini dipanaskan selama 4 jam dengan suhu 350 derajat Celcius. Selanjutnya akan terbentuk padatan yang kemudian dilarutkan dalam aqueous dan didiamkan selama 12 jam. Pembuatan natrium aluminat. Yang kedua, pembuatan natrium aluminat. Natrium aluminat dibuat dengan mencampurkan 1,5 gram NaOH dengan 35 ml aqueous. Campuran ini kemudian dipanaskan pada temperatur 60-70 derajat Celcius. Setelah pemanasan dilakukan, masukkan aluminium foil sebanyak 10 gram AlOH3 dengan pengadukan. Reaksi yang terjadi adalah 2 NaOH plus 2Al plus 2H2O menjadi 2NaAlO2 plus 3H2.
Panaskan sampai aluminium foil dari kaleng aluminium bekas minuman yang dipotong-potong larut. Larutan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian saring dengan kertas saringan untuk menyaring aluminium foil yang tidak larut. Larutannya dipanaskan lagi sampai mengering. Kemudian dianalisa XRF dan X. Yang selanjutnya pembuatan zeolit. Pembuatan zeolit dilakukan dengan mencampurkan natrium silikat dengan variasi volume dan natrium aluminat 15 ml, di mana variasi rasio ditampilkan dalam tabel 1. Campuran ini kemudian disimpan pada temperatur kamar selama 24 jam dengan pengadukan menggunakan stirrer. Yang kedua, pemanasan, pencucian, dan pengeringan sampel. Sampel yang telah terbentuk kemudian dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam. Selanjutnya, sampel disaring dan dicuci dengan menggunakan Aquades hingga pH netral. Sampel kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Yang selanjutnya, karakterisasi. Karakterisasi sampel dilakukan dengan menggunakan XRF, FESEM, EDX, LCR meter, dan difraktometer sinar X. LCR meter digunakan untuk mengukur konduktivitas dari sampel yang dihasilkan, sedangkan XRD digunakan untuk mengetahui jenis zeolit yang dihasilkan. Pengukuran konduktivitas dilakukan dengan cara menempatkan sampel ke dalam sebuah kotak isolator dan dipadatkan. Pada kedua sisi kotak isolator ini diberi elektroda yang terhubung dengan LCR meter dan akan menghasilkan nilai resistensi. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.